Wajah Ye Kai menjadi muram. Melihat bilah pedang di atas kepala Wu Chen, dia bisa merasakan aura bilah pedang yang tajam di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa ini pasti bilah pedang bermutu tinggi, kekuatannya sangat kuat, dan tidak bisa diremehkan. Namun, Ye Kai memiliki keyakinan penuh pada harta karunnya sendiri. Ditambah dengan teknik transformasi darah, kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan jika Wu Chen menggunakan bilah pedang bermutu tingginya, dia tetap tidak akan menjadi lawannya. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang melawannya, dan itu adalah kematian. Bentuk iblis mengamuk. Ye Kai berteriak saat gelombang energi mengalir ke gada anti sihir, menyebabkannya bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahan energi dan akan meledak. Kemudian, Ye Kai memegang gada anti sihir dan menyerang dengan kartu trufnya. Segera, gelombang energi yang melonjak dilepaskan, disertai dengan suara mendesis yang mengerikan, seolah-olah iblis liar telah terbangun dari tidurnya, itu sangat tidak terbayangkan. Bam! Begitu gada anti sihir dilepaskan, udara di sekitarnya langsung hancur. Ruang di sekitarnya bergetar dan bergoyang tak terkendali, sungguh tak tertahankan. Energi mengerikan itu mengguncang langit dan bumi, menyebabkan angin dan awan berubah dengan hebat. Di seberang mereka, Wu Chen diam-diam memperhatikan semuanya, matanya juga menampakkan ekspresi yang sangat serius. Kekuatan Ye Kai ini bahkan lebih kuat dari Wang Yilun, dan hampir sama dengan Pang Tong. Seni memotong Xuan Yuan. Wu Chen berteriak, memegang pisau pembunuh naga, semburan ki bilah tirani keluar, menutupi 9 langit dan 10 bumi, membentuk lautan bilah, kekuatan yang melonjak mengguncang langit dan bumi. Saat ini, kultivasi Wu Chen telah menembus tahap bela diri sejati, kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan seni memotong Xuan Yuan, secara bertahap ditampilkan, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Melirik gada anti sihirnya, Wu Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera melepaskan tebasan kelima seni memotong Xuan Yuan-nya. Karena Ye Kai sudah ada di sini, maka, sulit untuk tidak melihat bagaimana orang lain bisa sampai di sini. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat dan mengalahkan Ye Kai sesegera mungkin. Tebasan kelima seni memotong Xuan Yuan, itu pasti jurus pembunuh Wu Chen saat ini. Itu sangat mengerikan, begitu dilepaskan, dunia akan hancur, ruang akan bergetar, dan semuanya akan hancur. Pada saat ini, gada anti sihir Ye Kai juga menyerbu. Keduanya beradu dan kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap, seperti badai, menelan semua yang ada di jalannya. Ledakan, tabrakan itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Gelombang energi meledak dari pusat, menghancurkan segalanya. Kekuatan gerakan ini sangat kuat. Energi yang mengerikan terangkat dari tanah, memperlihatkan lapisan demi lapisan tanah. Energi itu terlempar ke udara sebelum dihancurkan oleh energi yang mengerikan itu. Kemudian berubah menjadi hujan cahaya yang jatuh. Energi yang dahsyat meledak keluar dari pusat, menyebabkan Wu Chen dan Ye Kai terdorong mundur. Mereka terdorong mundur beberapa puluh meter di udara sebelum mereka berhasil menstabilkan diri. Dia menatap Wu Chen, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar sekuat ini, mampu melawannya yang telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan bertarung semacam ini, pasti bisa dikatakan sangat mengerikan, dan tidak terbayangkan. Dari kelihatannya, jika dia tidak menggunakan beberapa metode yang kuat, maka tidak ada cara untuk menaklukkan anak ini. Di sisi lain, Wu Chen menarik napas dalam-dalam, mengedarkan formula Phoenix api di tubuhnya, dan mengeluarkan kekuatan kacau dari dalam tubuhnya. Kekuatan Ye Kai ini memang sangat kuat, petarung biasa di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati jelas bukan tandingannya. Blood Escape, Ye Kai berteriak, dia mengaktifkan seni transformasi darah dan meningkatkan kecepatannya dalam sekejap, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar, menghilang dalam sekejap mata. Pupil mata Wu Chen mengecil. Dia tidak menyangka bahwa Ye Kai ini benar-benar memiliki kecepatan yang begitu dahsyat, tidak heran pihak lain mampu mengejarnya. Dia tidak berani ceroboh. Dia menjadi lebih berhati-hati. Dalam semua seni bela diri, kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dipatahkan. Prinsip ini bukan sekadar omong kosong. Itu memang benar. Tiba-tiba, fluktuasi halus datang dari kiri Wu Chen dan dia menjadi pucat karena ketakutan.
Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, pihak lain telah menyelinap padanya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa dia baru saja menggunakan teknik tirani dan kekuatan batinnya tidak mencukupi, pihak lain melancarkan serangan ganas padanya, berusaha mengalahkannya dalam satu gerakan. Pisau pembunuh naga. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan bilahnya secara horizontal ke arah kiri. Dentang. Suara logam yang saling bertabrakan tiba-tiba terdengar, dan kekuatan yang mengerikan meledak dari titik benturan, seperti badai yang dahsyat, dan memaksa Wu Chen mundur. Mundur beberapa langkah, tangan kanan Wu Chen gemetar, dan merasakan gelombang mati rasa. Ye Kai tertawa dingin, tatapan haus darah terlihat di matanya. Seni transformasi darahnya adalah kartu trufnya, dan sekali digunakan, itu dapat memperkuat kekuatan, kecepatan, dan kemampuan lainnya. Itu adalah teknik yang sangat unik, sangat sombong. Pelarian darah. Ye Kai sekali lagi berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang ke udara tipis. Wu Chen hanya melihat kekuatan yang mengerikan bergetar di udara, yang sangat aneh. Orang ini, Wu Chen tertawa dalam hati. Karena orang ini ingin bermain trik kotor dengannya, maka, dia mungkin juga bermain dengannya sebentar. Perisai emas. Wu Chen berteriak saat dia mengaktifkan teknik tubuh emas abadi di tubuhnya. Energi tak terbatas melonjak keluar, cahaya keemasan yang cemerlang menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk bola cahaya menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, membentuk perisai pelindung tebal di sekelilingnya. Ledakan, dentang, perisai, emas Wu Chen baru saja selesai, serangan Ye Kai sudah datang ke arahnya. Sambil memegang gada anti sihir di tangannya, dia mengayunkan gadanya dengan ganas, kekuatan tirani meledak keluar, mengguncang seluruh perisai emas. Apa ini? Melihat lapisan perisai emas di tubuh Wu Chen, mata Ye Kai mengungkapkan kecurigaannya, dia belum pernah melihat teknik semacam ini, di mana seseorang dapat menggunakan energi untuk membentuk lapisan cahaya di permukaan tubuh, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hur-hur, melihat ekspresi terkejut Ye Kai, Wu Chen tertawa samar. Sambil memegang pisau pembunuh naga di tangannya, dia dengan ganas mengayunkan pedangnya ke depan. Aura pedang yang kuat menyerbu langsung ke Ye Kai, itu sangat kuat dan ganas. Ah! Ye Kai berteriak dengan menyedihkan saat tubuhnya langsung terlontar oleh pedang Wu Chen. Darah segar berceceran di seluruh langit saat dia mundur 10 langkah, baru kemudian dia menghentikan langkahnya. Betapa menyebalkannya. Sambil menenangkan tubuhnya, Ye Kai sangat marah hingga dia hampir meledak. Baru saja dia benar-benar dilukai oleh Wu Chen, baginya, ini adalah penghinaan yang teramat sangat. Bocah, kau pantas mati. Ye Kai sangat marah. Baginya, dilempar terbang dengan satu tebasan oleh Wu Chen adalah penghinaan besar dan satu-satunya cara untuk menghapus penghinaan ini adalah dengan membunuh Wu Chen. Bentuk iblis mengamuk. Ye Kai berteriak, dan sekali lagi menggunakan bentuk iblis mengamuk, tetapi kali ini, bentuk iblis mengamuk bukan hanya serangan, tetapi serangan yang tak terhitung jumlahnya yang datang padanya dari segala arah. Masing-masing serangan ini memiliki kekuatan untuk membunuh ahli di Empyrean kedua tahap bela diri sejati, dan ketika dijumlahkan, itu sudah cukup untuk membunuh semua ahli Empyrean ketiga tahap bela diri sejati. Bahkan ahli di Empyrean keempat tahap bela diri sejati, ketika menghadapi gerakan ini, harus berhati-hati, karena bahkan jika mereka ceroboh, mereka akan menderita cedera berat. Ekspresi Wu Chen sangat serius, tidak diragukan lagi bahwa Ye Kai saat ini, benar-benar marah, dan tidak ragu untuk menggunakan tekniknya yang paling kuat, ingin membunuhnya. Perisai emas. Wu Chen berteriak saat dantiannya bergejolak. Energi yang kuat meledak keluar, seperti gelombang pasang, menyapu seluruh langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan terus meletus, memperkuat kekuatan perisai emas, menghalangi serangan Ye Kai. Bang! 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 Pada saat berikutnya, serangan Ye Kai datang, gada anti sihir yang mengerikan terus menghantam perisai emas, seperti badai yang dahsyat, terus bergetar, terus melonjak, dan terus mengguncang ruang. Sudut mulut Wu Chen berkedut. Harus dikatakan bahwa serangan Ye Kai sangat kuat, dengan serangan kuat terus-menerus, terus menyerangnya seperti iblis yang mengamuk yang mengguncang langit dan bumi. Meskipun dia berada di perisai emas, dia masih bisa merasakan kekuatan yang dahsyat ini. Serangan yang kuat terus-menerus menyerang perisai emas.
Kekuatan yang sangat kuat mengguncang seluruh perisai emas, menyebabkannya terus bergetar, dan berada di ambang kehancuran, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Namun, perisai emas semacam ini, mampu secara paksa memblokir serangan Ye Kai. Meskipun serangan ini sangat kejam, tetap saja tidak berguna melawan Wu Chen. Di luar sana, semakin Ye Kai bertarung, semakin terkejut dia. Dia menyadari bahwa perisai emas Wu Chen sangat kuat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, seberapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika memang begitu, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Sikap Dewa Iblis Berserk, bergabunglah menjadi satu. Ye Kai berteriak saat sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu. Sesaat, energi yang sangat mengerikan meledak, menyebabkan langit dan bumi bergetar dan ruang bergetar. Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dari satu gerakan ini, dia bisa mencium kekuatan yang sangat mengerikan, dan dia tahu bahwa serangan lawan pasti sangat mengerikan. Meskipun dia dilindungi oleh perisai emas, dia masih merasa takut dan gentar dan tidak bisa ceroboh. Perisai emas, Wu Chen berteriak, dan tiannya yang bergejolak, kekuatan padat meledak dengan panik, mengalir ke perisai emas, memperkuat pertahanan perisai emas, menggunakannya untuk menahan serangan Ye Kai. Di sisi lain, Ye Kai tertawa dingin, serangannya ini adalah jurus pembunuhnya yang paling kuat, mengumpulkan semua kekuatannya dan meletuskannya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, itu sudah cukup untuk memusnahkan segalanya. Memegang gada anti-sihir, gelombang energi mengalir ke dalamnya, menyebabkannya bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahan energi dan akan meledak. Kemudian, dengan teriakan marah, Ye Kai memukul gada anti-sihir dengan keras di tangannya. Segera, kekuatan yang sangat kuat meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ledakan, langit dan bumi bergetar, dan angkasa pun berguncang. Langit dan bumi tidak mampu menahan tekanan dan terus retak. Kekuatan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi, kekuatannya mengerikan, dan sangat mengerikan. Sambil memegang gada anti-sihir, Ye Kai menyerang perisai emas. Pada saat itu, perisai emas bergetar hebat, gelombang demi gelombang cahaya keemasan meledak keluar, menyapu ke segala arah. Tubuh Wu Chen bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kekuatan di balik gerakan ini benar-benar melampaui imajinasinya. Akibatnya, dia tidak bisa tidak khawatir apakah perisai emasnya sendiri akan mampu menahan serangan Ye Kai. Retak, seperti yang diharapkan, perisai emasnya tidak dapat memblokir serangan Ye Kai. Kekuatan menakutkan itu terus meletus, menyebabkan retakan muncul di perisai emasnya. Retakan ini, dengan titik di mana perisai emas dan gada anti-sihir bertabrakan sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah, dengan cepat menutupi seluruh tubuh perisai emas. Melihat itu, Ye Kai tertawa terbahak-bahak, gerakannya ini adalah gerakan pembunuh mutlak yang penuh dengan kekuatan penghancur. Itu bisa menghancurkan segalanya, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak peduli seberapa kuat perisai emas Wu Chen, itu tidak akan mampu menghalangi gerakan ini. Hancurkan untukku, Ye Kai berteriak keras. Kekuatan gada anti-sihir meningkat secara eksplosif dan mengalir ke perisai emas. Perisai emas bergetar hebat dan akhirnya tidak dapat menahan kekuatan ini lagi dan meledak sepenuhnya. Tetapi ketika Ye Kai berpikir bahwa Wu Chen pasti akan mati, tiba-tiba, perisai emas terbentuk di tubuhnya sekali lagi. Dengan perisai emas sebagai pertahanan, itu menghalangi dampak energi besar. Nak, jangan pikir caramu akan berguna. Di bawah gada anti-sihirku, semua usahamu akan sia-sia. Ye Kai sangat percaya diri, dan Wu Chen sama sekali bukan lawannya. Semua usaha lawan saat ini sia-sia, dan pemenang terakhir dari pertempuran ini, sudah pasti dia. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya serius, seperti Ye Kai, Lu Xiao dan yang lainnya, hampir semuanya memiliki teknik sempurna yang kuat, dan teknik sempurna itu, sepenuhnya mampu menantang mereka yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Bahkan jika mereka memiliki ahli yang sedikit lebih tinggi dari mereka, mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh gerakan pembunuh mereka yang mengerikan, dan benar-benar tidak dapat diremehkan. Tepat pada saat ini, gada anti-sihir Ye Kai menyerang perisai emas itu lagi. Kekuatannya yang kuat menyebabkan perisai emas itu cepat hancur. Tubuh Wu Chen terlempar ke belakang oleh hantaman gada anti-sihir Ye Kai.
Energi darah dalam tubuhnya melonjak, dan dia hampir tidak bisa menahannya, seolah-olah dia ingin keluar dari tubuhnya. Setelah mengirim Wu Chen terbang dengan satu pukulan, Ye Kai memegang gada anti-sihir, sosoknya bersinar, dan dia menyerang lagi. Meskipun serangan sebelumnya sangat ganas, itu tidak banyak mempengaruhi Wu Chen, karena kekuatan serangan hampir semuanya diimbangi oleh perisai emas dan perisai emasnya. Jika dia ingin mengalahkan bocah itu sepenuhnya, dia harus memukul tubuhnya, jika tidak, itu akan sia-sia. Perisai emas. Wu Chen terus memadatkan perisai emas, menggunakannya untuk bertahan melawan kekuatan serangan iblis berserk terkuat milik Ye Kai. Setiap kali perisai emas itu hancur berkeping-keping, dia akan langsung memadatkan perisai emas itu untuk menahan dampak dari serangan berserk itu. Lenyapkan itu untukku. Wu Chen berteriak, energi di tubuhnya menyembur keluar, cahaya emas yang kuat terus meletus, langsung mengembun menjadi 3 perisai emas. Ketiga perisai emas ini terbelah menjadi 3 bagian, berdiri di udara, seolah-olah terbuat dari emas, dan melepaskan ki yang berat. Di bawah pengaruh gabungan dari begitu banyak perisai emas, energi dari jurus iblis berserk milik Ye Kai ini akhirnya hancur total olehnya. Melihat energi itu menghilang, Wu Chen menghela napas panjang. Setelah usaha yang sangat besar, dia akhirnya berhasil menghancurkan jurus ini. Namun, sebelum dia sempat menghela napas lega, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerangnya. Wu Chen terkejut, dia tahu dengan jelas bahwa itu pasti Ye Kai. Namun, dirinya yang sekarang tidak lagi memiliki rasa takut, memegang pisau pembunuh naga, dia langsung menebas. Dentang, suara jeritan tajam menembus udara. 2 pedang bermutu tinggi dan 2 gada anti-sihir bertabrakan. Sebuah kigong yang kuat meledak dari tengah, dan menyapu seperti badai. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Di sisi lain, Ye Kai perlahan muncul. Dia menatap Wu Chen, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Wu Chen memiliki kekuatan sekuat itu, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah pertempuran yang begitu lama, bahkan dia merasa bahwa dia tidak dapat bertahan, apalagi Wu Chen, dia menyadari, Wu Chen masih memiliki begitu banyak kekuatan padanya, bagaimana dia bisa mempercayainya. Alasan dia memilih untuk menggunakan perisai emas dan perisai emas untuk menahan serangan itu adalah untuk meminimalkan konsumsi energinya. Jika dia langsung menggunakan metode ofensif yang kuat untuk memblokir serangan, maka hasil dari serangan demi serangan kemungkinan besar adalah kedua belah pihak menderita kerugian, dan hasil dari kedua belah pihak menderita kerugian seperti itu jelas bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Wu Chen juga tidak ingin melihat keduanya. Sudah selesai, sekarang giliranku untuk menyerang. Meraung marah, dia meninju dengan ganas dan kekuatan yang kuat langsung menghantam pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar dan kemudian melepaskan pantulan yang kuat. Ye Kai berteriak, dia langsung terpental oleh pantulan itu, tubuhnya terbang mundur saat dia meludahkan seteguk besar darah. Dia terhuyung-huyung, dan hampir tidak dapat berdiri dengan mantap. Wu Chen tersenyum. Setelah mengalami pertempuran yang begitu sulit, dia akhirnya menang dalam pertempuran ini. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Ye Kai tidak akan lagi menjadi lawannya. Di sisi lain, Ye Kai menancapkan gada anti-sihir ke tanah dan berhasil menstabilkan dirinya. Karena kekuatan Wu Chen terlalu kuat, bekas luka panjang muncul di tanah, menyebabkan tanah di area itu meledak dan berubah menjadi bubuk halus. Batuk, batuk. Ye Kai membuka mulutnya, terengah-engah. Dalam pertempuran tadi, hasilnya sudah keluar, dia sedikit lebih lemah darinya, dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan bocah ini bisa begitu kuat? Ye Kai sangat terkejut, dia telah melepaskan seni transformasi darah, kecepatan dan kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih bukan lawan Wu Chen, kekuatannya terlalu mengerikan. Namun, baginya, bencana itu tampaknya baru saja dimulai. Konsekuensi yang lebih menakutkan masih akan datang. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar, dan auranya layu seperti bola yang pecah. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Melihat situasi yang terjadi pada tubuhnya, wajah Ye Kai berubah drastis. Dia tahu bahwa ini karena teknik transformasi darahnya telah gagal, dan meskipun teknik transformasi darah itu mistis,
itu tetap saja teknik terlarang, dan tidak dapat dipertahankan selamanya. Jika gagal, konsekuensinya akan sangat mengerikan, dan bagi dirinya saat ini, itu hanyalah bencana. Sangat jelas bahwa Wu Chen juga telah memperhatikan kondisi tubuh Ye Kai. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena dia dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan, tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Ye Kai. Bagaimana ini bisa terjadi? Transformasi darah, aktifkan untukku. Ye Kai berteriak, dia ingin menggunakan transformasi darah sekali lagi, tetapi hasilnya membuatnya kecewa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba atau seberapa keras dia berusaha, transformasi darah tidak akan berhasil, dan semakin dia mencoba, semakin cepat tubuhnya akan melemah. Setelah melemahnya tubuhnya, rasa sakit yang hebat mengikuti tepat setelahnya, dan tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Ye Kai merasa bahwa tubuhnya bukan lagi milik dirinya sendiri. Hehe, sepertinya keterampilanmu tidak sesuai standar. Meskipun Wu Chen tidak tahu apa itu transformasi darah, dia menduga bahwa teknik ini mungkin merupakan jenis keterampilan bela diri khusus yang merupakan teknik terlarang. Karena itu adalah teknik terlarang, maka akan ada konsekuensi dan kondisi tertentu, dan situasi Ye Kai akan mirip dengan akibat setelah menggunakan teknik terlarang. Nah, jangan terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak menggunakan transformasi darah, aku masih bisa membunuhmu. Wu Chen melengkungkan bibirnya. Dia tentu saja tidak percaya bahwa kata-kata Ye Kai seperti perjuangan sebelum kematian, pucat dan tak berdaya. Adapun dirinya yang sekarang, dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan orang ini. Lebih baik dia pergi secepatnya setelah ini. Dia tidak ingin ada masalah yang tidak perlu lagi. Pisau pembunuh naga. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Aura pedang yang kuat melesat turun langsung ke arah Ye Kai. Sial, dari tebasan Wu Chen, dia mencium kekuatan kematian yang mengerikan. Dia mengerti bahwa Wu Chen lah yang telah memberikan pukulan mematikan kepadanya. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengangkat gada anti sihirnya untuk menahan kekuatan Wu Chen. Namun, kekuatannya saat ini sudah sangat lemah. Bahkan dengan tingkat tinggi, dia masih tidak mampu menahan kekuatan Wu Chen. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, Ye Kai langsung teriris. Melihat bahwa Ye Kai telah meninggal, Wu Chen akhirnya menghela napas lega. Cincin penyimpanan, gada anti sihir. Wu Chen menghisap cincin penyimpanan Ye Kai dan gada anti sihirnya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Tidak lama setelah Wu Chen pergi, ada kilatan cahaya dan beberapa sosok turun. Melihat mayat Ye Kai di tanah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sepertinya, Ye Kai gagal. Beberapa dari mereka saling memandang dan mendesah. Sekarang, jika mereka ingin menghentikan kuncinya, mereka hanya bisa pergi ke satu tempat, yaitu zona pusat. Pada saat ini, zona inti sudah menjadi lautan manusia. Tidak hanya ada 4 kuil besar, ada juga banyak harta karun lain di luar mereka dan mereka yang cukup beruntung telah menemukan beberapa harta karun, tetapi dibandingkan dengan mereka yang telah mendapatkan harta karun itu, lebih banyak orang yang tidak menemukan apapun. Mereka bahkan telah membayar dengan nyawa mereka sendiri. Namun, orang-orang ini tidak pergi. Sebaliknya, semakin banyak dari mereka mulai mencari di tanah sekitarnya untuk melihat apakah ada yang melewatkan sesuatu, atau secara langsung menjaga 4 kuil besar. Disinilah harta karun sejati dikumpulkan. Sialan, tidak mudah untuk menemukan harta karun, tetapi itu diambil oleh orang lain. Pangeran kelima berkata dengan marah. Di tubuhnya, ada beberapa bekas luka. Pangeran kelima, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yuxue bertanya dengan khawatir. Pangeran kelima menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang istimewa. Saat itu, Ji Wuhen dan yang lainnya berjalan mendekat. Melihat pangeran kelima seperti itu, mereka menghela napas, tetapi tidak punya pilihan lain. Sebelumnya, mereka telah menemukan beberapa harta karun, dan sebelum mereka sempat mengambilnya, harta karun itu ditemukan oleh orang lain. Mereka telah mengambil harta karun itu secara paksa, dan dengan demikian, mereka tidak punya pilihan lain karena orang-orang yang mengambil harta karun mereka semuanya lebih kuat dari mereka. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena mereka peduli dengan kemungkinan orang lain merampasnya, hidup mereka akan dalam bahaya.
Andai saja Wu Chen ada di sini. Saat ini, pikiran mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan seseorang, ahli mereka yang paling kuat, pemimpin mereka di wilayah Hengling. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, sangat hebat, jauh melampaui imajinasi mereka. Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, raja yang abadi dan tak terkalahkan. Ketika mereka memikirkan Wu Chen, orang-orang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Sejak mereka memasuki kuil perunggu kuno, Wu Chen telah menghilang tanpa jejak, dan bahkan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun sesekali akan ada berita tentangnya, mereka tidak melihatnya, jadi mereka tentu tidak tahu apakah berita itu benar atau palsu. Nether Snow, menurutmu apakah dia akan datang ke sini? Milan bertanya. Salah satu alasan utama mengapa mereka masih menunggu di sini adalah untuk menunggu Wu Chen, pria legendaris itu. Jika bukan karena itu, mereka mungkin sudah lama pergi. Mu Yuxue menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tetapi dengan pemahamanku tentangnya, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pada saat ini, keributan datang dari kerumunan dan menarik perhatian mereka. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat 4 orang perlahan berjalan dari kerumunan. Yang lain semua mengambil inisiatif untuk membuka jalan, membiarkan keempat orang ini lewat. Pangeran kelima dan yang lainnya juga sangat penasaran, siapakah keempat orang ini sehingga begitu populer. Ketika mereka melihat kekuatan tirani dilepaskan dari tubuh keempat orang ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, karena keempat orang ini sebenarnya adalah ahli dari alam Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Di dalam kuil perunggu kuno dari alam Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, hanya ada segelintir orang yang dapat menandingi ahli dari alam Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Kemanapun mereka pergi, orang-orang seperti ini selalu menjadi pusat perhatian. Orang-orang ini adalah Qian Tang, Feng Ke dan yang lainnya. Kudengar mereka pergi untuk bersaing memperebutkan kunci terakhir. Aku ingin tahu siapa yang akhirnya mendapatkan kunci itu. Aku tidak tahu. Ketika setan darah muncul, itu membuat semua orang takut. Pemandangannya kacau. Saat ini, dari 4 kuil besar, hanya kuil peringkat mendalam yang belum dibuka. 3 kuil besar lainnya telah dibuka. Memangnya kenapa kalau dibuka, kita tidak punya bagian apa-apa, kecuali salah satu anak buah kita yang mendapatkan kuncinya. Namun, tidak peduli siapa yang punya kuncinya, mereka pasti akan menyerahkannya setelah sampai di sini. Soalnya, masih ada satu orang lagi yang sudah menunggu di sini seharian. Benar sekali, sepertinya mereka sudah bersusah payah untuk mendapatkan kuncinya, tapi akhirnya malah memberikannya ke orang lain. Siapa yang bisa kita salahkan untuk ini? Kita hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak punya cukup kekuatan untuk memimpin. Pada saat ini, seorang pemuda yang tadinya duduk diam di luar pintu kuil perlahan membuka matanya dan berdiri. Apakah akhirnya sampai juga? Qian Tang, Feng Ke, dan yang lainnya sedang berjalan mendekat ketika mereka tiba-tiba berhenti. Itu karena mereka merasakan ada kekuatan dahsyat yang mengunci mereka. Meng Gang, mereka berempat mulai bersikap serius. Meng Gang ini bukan makhluk biasa, dia adalah ahli sejati di alam Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, dan semua orang dalam radius 5.000 km tahu nama dan reputasinya. Meng Gang menatap mereka berempat, dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, serahkan kuncinya. Mereka berempat saling memandang, bahkan mereka tidak mendapatkan kuncinya, jadi bagaimana mereka bisa menyerahkannya. Feng Ke menangkupkan tangannya ke arah Meng Gang, dan berkata, maaf, kuncinya tidak ada di tangan kami berempat. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan itu menjadi gempar saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa yang terjadi? Kuncinya tidak ada di tangan mereka, apakah kamu serius? Aku tidak tahu, jika bukan di tangan mereka, lalu siapa lagi? Aku ingat saat itu, ada 8 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kunci, dan selain mereka, ada juga Pang Tong, Lu Xiao, Ye Kai, dan Wu Chen. Ketika aku pergi terakhir kali, Pang Tong sudah tewas di tangan Blood Demon, jadi kita bisa melenyapkan mereka semua, dan hanya Lu Xiao, Ye Kai, dan Wu Chen yang tersisa. Tapi ketiga orang itu tidak ada di sini. Kemana mereka lari? Ini tidak diketahui. Wu Chen, pangeran kelima,
Mu Yuxue, dan yang lainnya semuanya terkejut. Awalnya, mereka mendengar bahwa Wu Chen bertarung dengan mereka untuk mendapatkan kunci kuil mendalam, tetapi mereka belum pernah melihat Wu Chen, jadi mereka punya kecurigaan. Apakah Wu Chen milik mereka atau bukan? Apakah dia masih milik mereka? Bagaimanapun juga, nama Wu Chen adalah nama umum, dan situasi di mana orang-orang memiliki nama keluarga dan nama yang sama dengannya, juga mungkin terjadi. Mungkinkah Wu Chen benar-benar terlibat dalam pertarungan untuk mendapatkan kunci? Liu Zongyuan bertanya dengan tenang. Aku tidak tahu, kita lihat saja dulu. Saat ini, Wu Chen belum muncul, dan semua yang terjadi masih belum diketahui. Sebelum semuanya beres, tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan, dan kemungkinan besar, kebenarannya baru akan terungkap saat Wu Chen sendiri datang. Itu tidak ada di tanganmu. Meng Gang berkata tanpa tergesa-gesa, tubuhnya tidak memancarkan energi yang sangat kuat, tetapi tekanan yang ditimbulkannya sangat besar. Sungguh, aku tidak berani berbohong kepadamu. Kuncinya benar-benar tidak ada di tangan kita. Mereka adalah si jenius yang tak tertandingi, dan memang benar bahwa kekuatan mereka kuat, tetapi kultivasi dan kekuatan Meng Gang berada di atas mereka. Di hadapan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, bahkan mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Tiga lainnya, yang takut Meng Gang tidak akan mempercayai mereka, segera menganggukkan kepala mereka juga. Meng Gang menatap mereka berempat, dan menebak bahwa keempat orang ini tidak akan berani berbohong kepadanya, karena di dunia ini, siapapun yang berani berbohong kepadanya, hanya akan memiliki satu nasib, dan itu adalah kematian. Baiklah, karena kamu mengatakan bahwa kuncinya tidak ada di tanganmu, lalu di tangan siapa kuncinya sekarang? Qian Tang berkata, jika kita tidak salah, kuncinya seharusnya ada di tangan Wu Chen sekarang. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan menjadi gempar lagi saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa, Wu Chen yang mendapatkan kuncinya? Mereka semua tahu bahwa Wu Chen sangat kuat, bahkan ahli dari alam Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati bukanlah lawannya. Jika orang yang berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan kunci itu benar-benar dia, maka bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya. Jika kunci itu benar-benar ada di tangan Wu Chen, maka mereka dapat membuka kuil terakhir dan memasukinya untuk mencari harta karun itu. Ini adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan harta karun itu, dan nilai harta karun di dalamnya sangat tinggi. Memikirkan hal ini, hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Ini adalah sesuatu yang mereka dambakan siang dan malam. Wu Chen, apa Wu Chen? Meng Gang belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Mendengar ini, yang lain sangat terkejut. Mereka semua tahu tentang orang itu dan telah mendengar beberapa perbuatannya. Namun, dengan mempertimbangkan kultivasi dan kekuatan Meng Gang, mereka mengerti. Biasanya, orang-orang yang memperhatikan akan lebih kuat dari mereka, atau setara dengan kekuatan mereka, dan jika mereka lebih lemah dari mereka, hanya hantu yang akan peduli dengan keberadaan orang seperti itu. Adapun Meng Gang, dia adalah seorang ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, kekuatannya sangat mengerikan, dan orang-orang yang harus dia perhatikan, pastilah mereka yang lebih kuat darinya atau setara dengannya, sedangkan yang lainnya, mereka mungkin tidak akan menarik perhatiannya. Qian Tang berkata, dikatakan bahwa Wu Chen ini adalah seseorang dari wilayah Hengling, dan telah mengalahkan ahli Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Ketika kata-kata ini keluar, tatapan semua orang segera berkumpul di sisi pangeran kelima, Mu Yuxue dan yang lainnya. Itu benar-benar dia. Pangeran kelima dan yang lainnya saling memandang dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka orang itu adalah Wu Chen, raja tak terkalahkan dari wilayah Hengling mereka. Karena Wu Chen adalah orang yang mengambil kunci itu, apakah itu berarti mereka, yang lainnya, juga bisa memasuki kuil mendalam dan memperoleh banyak harta karun? Ketika mereka memikirkan hal ini, kabut di hati pangeran kelima, Ji Wuhen dan yang lainnya tersapu. Dibandingkan dengan harta karun di kuil, barang-barang yang telah mereka rampas sebelumnya, itu tidak ada apa-apanya. Bukti apa yang kau miliki bahwa kunci itu jatuh ke tangan orang itu? Meng Gang berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak percaya pada orang-orang ini. Feng Ke berkata, pada awalnya, Lu Xiao mengambil kunci itu, tetapi setelah Wu Chen membunuh Lu Xiao,
dia mengambil kunci itu dan melarikan diri, dan kemudian Ye Kai mengejarnya, tetapi ketika mereka sampai di tempat itu, mereka menemukan bahwa Ye Kai telah mati di tanah, dan keberadaan Wu Chen tidak diketahui, dan mereka tidak tahu, jadi kunci itu pasti ada di tangannya. Lu Xiao dan Ye Kai bukanlah orang biasa. Mereka adalah ahli dari alam Empyrean ketiga dari alam bela diri sejati, tetapi Wu Chen mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh mereka berdua. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tanya Meng Gang. Semua yang kukatakan adalah benar. Aku tidak akan pernah berbohong. Mereka berempat menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama dan berjanji tanpa henti. Meng Gang menyapukan pandangannya ke masing-masing dari mereka. Dari kelihatannya, mereka tampaknya tidak berbohong, dan lebih jauh lagi, ia meramalkan bahwa mereka tidak akan berani berbohong kepadanya. Pada saat ini, tatapannya beralih ke orang lain saat ia berteriak keras, "Siapakah orang-orang ini dari wilayah Hengling?" Semua orang mundur, dan berbalik untuk melihat pangeran kelima dan yang lainnya. Wajah pangeran kelima dan yang lainnya berubah drastis, keterkejutan dari sebelumnya menghilang tanpa jejak. Kuncinya memang bagus, dan harta karunnya juga menggoda. Namun, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang tepat, maka barang bagus itu bisa berubah menjadi racun, berubah menjadi bencana. Dari kelihatannya, kalian adalah orang-orang dari wilayah Hengling. Meng Gang berjalan perlahan, tatapannya menyapu ke sekeliling sekelompok orang dan dia merasakan penghinaan yang luar biasa di dalam hatinya. Di antara orang-orang ini, yang terkuat hanya berada di Empyrean pertama tahap bela diri sejati, tanpa satu pun ahli di Empyrean kedua tahap bela diri sejati. Pangeran kelima dan yang lainnya terkejut, mereka menatap Meng Gang, mata mereka dipenuhi rasa takut, mereka bahkan tidak berani bernapas. Kultivasi Meng Gang hanya di Empyrean keempat tahap bela diri sejati, dan dibandingkan dengannya, yang satu berada di langit, dan yang lainnya berada di tanah, jadi tidak ada bandingannya sama sekali. Saat ini, mereka hanya berharap bahwa apa yang dikatakan Qian Tang dan yang lainnya adalah kebohongan belaka. Mereka tidak ingin Wu Chen merebut kunci itu, jika tidak, nasib orang-orang ini pasti akan sangat menyedihkan. Ya, kami. Pangeran kelima menggertakkan giginya dan melangkah maju. Namun, dia juga sangat ketakutan di dalam hatinya, kekuatan Meng Gang terlalu kuat, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Di mana orang itu? Biarkan dia keluar. Meng Gang tidak tertarik pada yang lain, dia hanya peduli pada Wu Chen, orang yang merebut kunci terakhir darinya. Hati pangeran kelima bergetar saat dia berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak tahu, kami juga mencarinya." Meskipun Meng Gang tidak mengatakan siapa dia, sekarang sudah jelas. Orang yang dia tanyai pastilah Wu Chen, dan untuk yang lainnya, mereka mungkin tidak akan memasuki matanya. Apa kau tidak tahu? Mata Meng Gang menjadi tajam, dan gelombang aura meledak keluar. Pangeran kelima menjerit, memuntahkan seteguk darah, dan langsung terlempar bersama yang lain dari wilayah Hengling, jatuh ke tanah bersamanya. Pangeran kelima, Mu Yuxue dan yang lainnya ketakutan, mereka segera pergi untuk membantu pangeran kelima berdiri. Apakah kau tahu di mana orang itu sekarang? Setiap orang di wilayah Hengling ketakutan, karena ekspresi mereka sangat berubah. Perasaan firasat yang kuat memenuhi hati mereka. Ketika yang lain melihat ini, sudut mulut mereka terangkat menjadi seringai. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi mereka masih cukup delusi untuk mencoba dan mendapatkan kuncinya. Itu sama saja dengan mencari kematian. Bagus sekali, bagus sekali. Tidak ada dari kalian yang mau mengatakannya, kan? Senyum kejam muncul di mata Meng Gang. Dari kelihatannya, tanpa menggunakan beberapa metode, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Berhenti.